Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Ahmad Munzir. Tema kita pada pagi hari ini adalah yakin dan tawakal. Saudara Kompas TV, hafizakumullah. Yakin merupakan kemantapan yang tanpa ada keraguan sama sekali. Ada ulama yang mengatakan bahwa al-yaqin al-ilmu kulluh. Yakin merupakan seluruh ilmu, itu pusatnya pada keyakinan. Optimis, mantap, percaya diri merupakan bagian kecil daripada yakin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan bahwa tingkatan yakin ada 3. Yang pertama adalah ilmul yaqin, yang kedua ainul yaqin, yang ketiga adalah haqqul yaqin. Ilmul yaqin adalah sebuah keyakinan yang berdasarkan ilmu. Contohnya adalah adanya surga, neraka, ada hisab atau audit amal, adanya sirat, jembatan menuju surga, adanya mizan, timbangan amal, adanya mahsyar, hari berkumpulnya semua umat manusia. Kita sekarang telah mengetahui itu berdasarkan ilmu, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Namun pada hari ini, pada saat kita masih di dunia ini, atas keyakinan itu masih pada level sebagai sebuah ilmu yang kita sendiri sekarang belum bisa melihatnya, terlebih merasakannya. Pengetahuan atas informasi yang valid seperti ini dinamakan ilmul yaqin. Yang kedua adalah ainul yaqin, di mana keyakinan kita meningkat sudah pada level berdasarkan penglihatan. Penerimaan dari indera yang kita punya menyebabkan kita yakin. Misalnya saat kita datang ke pantai Marina, kita yakin kalau pantai Marina itu ada, laut terhampar luas di depan kita itu ada, maka kita yakin kalau laut itu wujud berada di depan mata kita. Atas penerimaan mata kita menjadikan kita yakin, ini bernama ainul yaqin. Yang terakhir adalah haqqul yaqin, yaitu keyakinan yang hakiki. Kalau kita ini sudah merasakan dengan sendiri, mengalaminya dengan sendiri, menjadikan kita yakin. Misalnya kita meyakini kalau madu itu rasanya manis. Yang manisnya itu tidak bisa hanya kita tangkap dengan mata kepala, tapi manis itu bisa kita rasakan secara langsung. Nah, saat kita sudah meminum madu, kita meyakini atas perasaan yang telah kita terima, suasana yang telah kita terima dari meminum madu, itu namanya haqqul yaqin. Begitu pula tentang pengetahuan di akhirat yang semula berupa ilmul yaqin, sebuah informasi valid dari Al-Quran maupun hadis,
selama kita masih hidup namanya masih tetap ilmul yaqin. Tapi kalau kita sudah meninggal lalu kita masuk surga misalnya, pada saat kita sudah masuk maka itu sudah memasuki haqqul yaqin. Nah, saudara Kompas TV hafizakumullah, keyakinan ini semuanya menjadikan orang berpijak untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan keyakinan. Orang akan berbisnis kalau dia mempunyai keyakinan kalau dia ini akan beruntung. Kalau sejak awal dia yakin pasti buntung, kecil kemungkinan dia mau berbisnis. Anak sekolah yang dijalani mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, karena anak ini yakin suatu saat nanti dia akan bisa mencapai cita-citanya dengan menapaki jenjang-jenjang sekolah-sekolah, kelas-kelas yang ia lakukan. Begitu pula tentang akhirat. Orang yang semula ini adalah ilmul yakin, yakin nanti akhirat itu ada, mati itu ada, kiamat itu ada, membikin orang mau mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat dan lain sebagainya. Tapi kalau sejak awal orang ini sudah tidak yakin, ilmul yakinnya itu tidak ada di dalam hatinya, dia nggak yakin walaupun ada pengetahuan valid dari sumber yang valid, dia ragu kalau nanti ada hari akhir, menjadikan dia ragu terhadap keimanan, yang menjadikan dia tidak mau sholat, bahkan tidak mau Islam. Nah, posisinya keyakinan itu akan mendorong orang untuk bertindak sesuatu untuk mencapai tujuannya. Saudara Kompas TV hafizakumullah, kita akan melanjutkan tema kita berikutnya dengan tawakal setelah jeda pariwara berikut ini. Saudara Kompas TV hafizakumullah, kita tadi telah membahas tentang 3 derajat yakin sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, yaitu ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Kalau kita sudah optimis, maka berikutnya kita perlu mengerjakan sesuatu yang kita anggap ini adalah mempunyai manfaat besar kepada pribadi kita, lalu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal keyakinan terlebih dahulu. Seumpama kita itu mendapatkan undangan untuk misalnya kondangan 7 hari di tetangga kita yang habis meninggal misalnya. Di sebagian daerah yang ada kegiatan seperti ini. Seumpama kita diundang, pada malam pertama kita datang, kita dikasih makan. Malam kedua kita datang, dikasih makan lagi. Malam ketiga kita diundang, kita dapat makan lagi. Bisa tidak kalau pada malam keempat kita itu meyakini kalau kita akan dapat makan lagi? Berdasarkan apa? Berdasarkan reputasi yang telah kita terima sebanyak 3 malam, itu kita selalu dapat makan. Atas reputasi ini wajar saja kalau kita yakin pada malam keempat itu kita akan dapat makan. Kita semua sejak kecil, bahkan sebelum lahir, itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita lahir, kita
tidak membawa pakaian satu helai pun, bahkan satu benang pun itu tidak kita bawa. Tidak membawa piring, tidak membawa nasi untuk bekal hidup kita, tidak bawa. Tapi reputasinya Allah itu saben hari sampai sekarang tidak pernah absen memberikan makan terhadap kita. Selalu saja Allah memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan level dan tingkatan-tingkatannya. Tapi secara umum rezeki itu tidak pernah sunyi di hadapan kita, entah bagaimanapun caranya. Bahkan ada orang yang sudah tidak bekerja. Misalnya anak kecil itu, dia masih TK, SD, SMP, SMA, kerja saja tidak. Tapi faktanya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mengatakan saya kalau nggak kerja nggak makan, buktinya anak-anak itu mereka nggak ada yang kerja, tapi mereka makan. Begitu pula orang yang sedang sakit di rumah sakit misalnya. Kalau ukuran kerja itu sebagai faktor pasti bisa memberi makan, orang yang sakit di rumah sakit itu mereka tidak bisa sedang bekerja, mereka faktanya bisa makan. Artinya ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ikhtiar adalah soal lain, tapi soal keyakinan bahwa Allah itu memberikan, menjamin rezeki kita selama kita masih dapat kontrak hidup, itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah besar kecilnya rezeki yang ditentukan oleh Allah. Adapun soal bagaimana kita ikhtiar merupakan kewajiban yang lain daripada penerimaan rezeki yang kita terima. Karena tidak mesti selaras antara ikhtiar dengan penerimaan rezeki. Ada orang satu kantor, kantornya sama, masuknya di tahun yang sama, gajinya dari awal gaji yang sama. Tapi faktanya penerimaan rezeki yang mereka terima tidak sama. Bisa jadi gajinya sama, tapi ternyata satunya anaknya sakit-sakitan, satunya ini rumahnya terbakar, satunya ini kebutuhannya macam-macam, yang satunya nggak begitu punya kebutuhan dan lain-lain. Itu bukti bahwa rezeki itu dari Allah, tidak dari pekerjaan. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan pekerjaan, yang mana meninggalkan pekerjaan bagi kaum yang makomnya adalah makom kasab, makom kerja adalah haram. Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan contoh, ada satu sahabat yang dia kerjaannya minta-minta oleh Rasulullah, kemudian dikasih alat semacam kapak begitu untuk dibuat cari kayu bakar, lalu dengan kayu bakar itu dia bisa berbisnis menjual kayu bakar yang ia cari. Tolabul halal, mencari halal, hukumnya adalah fardu, hukumnya adalah wajib. Menghindarkan diri dari minta-minta, hukumnya adalah wajib. Menjamin anak istri, hukumnya adalah wajib memberikan nafkah yang halal. Tapi soal besar kecil yang ia terima, orang harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah esensi daripada tawakal. Semakin orang itu tingkatannya semakin membesar, maka tawakalnya kepada Allah itu adalah semakin besar. Semakin imannya rendah, maka tawakal seseorang menjadi rendah. Saudara Kompas TV, hafidzakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tawakal kita setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, hafidzakumullah, kita melanjutkan tentang yakin dan tawakal yang telah kita bahas tadi. Saudara Kompas TV, hafidzakumullah, kadang-kadang kita hidup itu ada hetik, cemas, galau. Bisa jadi faktornya banyak sekali. Kalau masih SMA, dia nanti kalau kuliah bagaimana ya,
rasanya begini bagaimana ya, kalau sudah kuliah nanti kalau nggak dapat kerjaan bagaimana ya, nanti kalau dapat pekerjaan nanti kalau gini begini ya, nanti kalau dia mari atasan bagaimana ya. Pokoknya ini kalau kita tidak bisa mengelola mental kita, maka kita akan hancur. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita harus punya dua modal. Yang pertama yakin, yang kedua tawakal. Kita harus optimis. Kita harus menatap masa depan kita. Kita tidak boleh terlalu larut atas masa lampau kita. Kita harus menatap itu dengan baik, dengan tegar. Namun nanti soal hasilnya, mau sukses mau gagal, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam Al-Quran, Allah itu berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang mau berserah diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi dirinya. Yang kurang tepat adalah kalau ada orang bilang tawakal tapi dia tidak mau berusaha. Ini namanya orang malas, bukan orang tawakal. Mahallut tawakal fil qalb walaysa fi a'malil jawarih. Tempatnya tawakal itu di hati, bukan di anggota fisik. Kalau orang itu tawakalnya di anggota fisik, akhirnya dia nggak mau kerja. Kenapa kamu nggak kerja? Apa nggak butuh duit? Ya, saya ini pasrah aja lah atas keadaan yang saya terima, saya serahin kepada Allah. Nanti hasilnya bagaimana ya tinggal Allah. Tapi dia tidur. Ini namanya bukan orang tawakal, tapi orang malas kerja. Orang malas berusaha. Kalau pencari ilmu, orang malas cari ilmu. Tawakal itu tempatnya di hati, bukan di anggota tubuh. Jadi anggota tubuh kita itu harus melaju kencang ke depan, harus menghadapi tantangan-tantangan dengan penuh optimis. Namun hati kita selalu kita cantolkan terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita libatkan Allah terus dalam keseharian kita. Kita minta berdoa kepada Allah. Kalau hasilnya nanti sesuai dengan ekspektasi atau tidak, ya kita serahkan kepada Allah bahwa itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bisa mengakomodir antara optimisme ini, dalam otaknya optimis, dalam tubuhnya optimis, tapi dalam hatinya tawakal, maka orang ini akan terhindar dari kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. Sikap optimis juga bisa menjadikan hidup kita menjadi produktif. Mana ada orang kalau mau produktif tapi dia tidak yakin, tidak optimis. Sikap optimis dan tawakal juga menjauhkan kita dari sifat materialistis. Apa itu materialistis? Menganggap semua sesuatu kita ukur dalam ukuran material. Orang sukses itu tidak hanya diukur dari ukuran material. Kalau ukuran materi, maka barang siapa yang duitnya banyak, kekayaannya banyak, maka dia sukses. Tapi faktanya betapa banyak orang yang duitnya banyak tapi bunuh diri, rumah tangganya kacau, mengalami ketidakharmonisan, anaknya tidak nurut, tapi materialnya banyak. Ini material. Kita perlu memahami bahwa yang namanya kebahagiaan tidak selalu bersifat material. Kalau kita serahkan kepada Allah, kemudian Allah memberikan rezeki kita berupa keharmonisan rumah tangga, anak yang nurut, salih salihah, jamaahnya rajin, dekat kepada Allah, ngajinya pinter, sekolahnya pinter, begitu. Bukankah ini adalah rezeki yang luar biasa juga? Terlebih-lebih kalau kita memandang rezeki yang diberikan oleh Allah berupa rezeki iman yang kuat, Islam yang kokoh, ini adalah rezeki yang luar biasa. Saudara Kompas TV, hafidzakumullah. Dengan pembahasan ini tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa yang namanya optimis dan tawakal
merupakan sesuatu yang harus kita combine, kita atur, kita kumpulkan dalam satu tubuh kita. Mana pekerjaan yang harus dilakukan oleh tubuh, mana pekerjaan yang harus dilakukan oleh hati, sehingga kita bisa menatap ke depan tapi tetap menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama ada kegagalan, kita tidak terpuruk atas kegagalan itu karena kita menggantungkan bahwa yang membuat gagal adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berjanji bahwa innal ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra, 2 kali. Artinya setiap ada satu kesulitan pasti ada 2 kemudahan. Demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, tetangga kita, tamu-tamu yang datang ke rumah kita, kemudian orang-orang yang berada di sekitar kita, teman kerja kita, adalah orang yang selalu optimis menatap masa depan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa beribadah baik secara zahir dan batin, baik secara lahiriah maupun batiniyah, sehingga kita semua kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad SAW. Amin. Saudara sekalian, tetaplah di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.